Nah, pertanyaan yang menjadi pemikiran saya adalah bagaimana supaya dilihat oleh Tuhan. Dan luar biasa, semua yang ada di Alkitab tidak ada yang kebetulan. Mau nama tempat, nama pohon, nama apa saja, semuanya tidak ada yang kebetulan Bapak Ibu. Karena dilihat oleh Yehova, karena dilihat oleh Tuhan, akhirnya Tuhan menyediakan. Betul ya Bapak Ibu? Disinilah kata Jehovah Jireh pertama kali muncul. Tuhan menyediakan. Nah, pertanyaan yang menjadi pemikiran saya adalah bagaimana supaya dilihat oleh Tuhan. Saya mengajak kita maju di dalam kitab Kejadian 22. Kita akan melihat doa seseorang yang bernama Abraham, saudara. Kejadian pasal yang ke-22. Kejadian pasal yang ke-22 kita akan melihat. Saudara Abraham diperintahkan oleh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak. Kalau saudara melihat Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang kelima. Disinilah pertama kali kata berdoa, sembayang itu muncul. Di Alkitab Bapak Ibu, kalau ada pertama kali disebut, pertama kali, itu ada yang namanya the law of first mention. Hukum dari pertama kali disebut. Biasanya pertama kali disebut itu very very important. Yang paling, yang cukup penting. Kejadian 22 ayat yang kelima. Kita akan lihat sama-sama saudara. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu. Kata Abraham kepada kedua bujarnya itu, tinggal kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepada kata sembahyang. Inilah pertama kali kata dalam bahasa aslinya worship. Sembahyang, berdoa. Bahasa Ibrani menuliskan syakah. Syakah itu artinya bersujud tersyukur, to bow down, to memberikan respect. Bukankah ini semua pengertian doa, ya kan? Menyembah, worship, sembahyang. Dan luar biasa, semua yang ada di Alkitab tidak ada yang kebetulan. Mau nama tempat, nama pohon, nama apa saja, semuanya tidak ada yang kebetulan Bapak Ibu. Alkitab memang kitab sastra, tapi ini amazingnya Tuhan. Alkitab itu dahsyat banget. Semua yang tertulis ada maknanya. Anda ada yang tahu nggak? Kalau Anda baca, Abraham naik ke gunung untuk berdoa. Ada yang tahu nama gunungnya? Yang pasti bukan gunung Kabi. Ada yang tahu nama gunungnya Bapak Ibu? Nggak ada yang tahu? Oh iya. Iya, terima kasih Bapak. Gunung Moria. Ada yang tahu arti nama Moria? Nama gereja. Mungkin. Saya tidak tahu ada nama gereja Moria. Kata Moria punya arti sit by Jehovah. Artinya dilihat oleh Yehova. Dilihat oleh Tuhan. Jadi Abraham naik ke gunung yang dilihat oleh Tuhan. Dia mempersembahkan persembahan. Dia berdoa. Dia bersujud tersyukur kepada Tuhan. Doanya dijawab. Tuhan menyediakan. Betul? Alkitab menuliskan pada akhirnya tidak disangka-sangka ada domba nyangkut. Ini pun aneh. Domba nyangkut Bapak Ibu. Alkitab menuliskan ia lihat naik ke gunung. Domba nyangkut. Setahu saya Bapak Ibu, setahu saya. Biasanya yang suka nyangkut itu bukan domba. Kambing gunung. Tapi Tuhan bisa bikin domba nyangkut. Itu cuma Tuhan yang lakukan. Lalu di situ dituliskan, Abraham memberikan tempat itu nama, disitulah Tuhan menyediakan. Karena dilihat oleh Yehova, karena dilihat oleh Tuhan, akhirnya Tuhan menyediakan. Betul ya Bapak Ibu? Disinilah kata Jehovah Jireh pertama kali muncul. Tuhan menyediakan. Saya berdoa
doa kita dilihat oleh Tuhan. Dan karena dilihat oleh Tuhan, maka langkah berikutnya Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh terjadi. Saya terpesona dengan kesaksian Ibu Rachel tadi. Saya berdoa, doanya dia soal rumah tinggal separuh. Separuh kan? Kalau kemarin sudah separuh lagi gampang lah. Gitu? Gampang buat Tuhan. Saya berdoa, doanya dilihat. Dan kemudian Jehovah Jireh terjadi. Tuhan menyediakan. Pertanyaannya, bagaimana doa kita dilihat oleh Tuhan? Kembali lagi Bapak Ibu ke cerita Elia. Bagaimana doa Elia dilihat dan dijawab oleh Tuhan. Saya mau ajak buka lagi dalam kitab 1 Raja-Raja tadi. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat ke-22. Inilah jawabannya. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Bapak Ibu, coba bayangkan kalau 450 orang nabi bikin mezbah. Kira-kira nabinya bikin mezbah sebesar apa? Bayangkan, satu orang bikin mezbah dengan 450 bikin mezbah. Mezbahnya heboh yang mana? 450 dong. Terus kemudian yang 450 ini bikin mezbah, kira-kira korbannya banyak enggak? Banyak ya? Benar enggak? Mereka pakai nari, mereka pakai nyanyi, mereka pakai apa lagi? Pokoknya rame kan, teriak-teriak. Betul ya? Yang satu Elia bikin mezbah. Kira-kira kalau teriak gimana Bapak? Dibandingkan 450, ada coba ya Kak?